Jadi menerima di level pikiran, lalu menerima di level perasaan. Nah, yang terakhir itu menerima di level tubuh dan ini sering tidak terasa bahwa sebenarnya kita masih Hmm. menolak agar klien itu tidak salah itu. Dia salah maksudnya begini, dikira menerima padahal belum gitu. Padahal itu masih menolak. Nah, itu nanti ngeceknya gimana? Nah, jadi ngecek, dicek apakah orang itu sudah menerima atau sudah menolak itu nanti ada cara ngeceknya. Jadi kalau Jadi orang menekan terlalu lama, ya, menekan terlalu lama atau menolak terlalu lama lebih tepatnya. Nanti akan terjadi seperti ini, alur seperti ini. Terjadinya proses penyakit psikosomatis ini. Gambar ini juga itu secara sederhana adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ya, teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan konsep menerima ya. Sebagaimana kemarin gambar ini ya atau PPT ini sudah saya kirim di grup ya. Nah, saya ingin menjelaskannya karena memang ini adalah konsep yang paling termasuk konsep yang paling sering disalahpahami ya. Jadi konsep kona'ah itu menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya itu eh, yang hakikatnya bagaimana gitu. Apakah menerima itu eh, dilampiaskan atau menerima itu apa namanya di kalau orang Jawa itu dijarke wae gitu atau bagaimana menerima itu ya. Jadi gini, kemarin sudah saya berikan gambar ini ya di grup. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya. Ketika seseorang mendapatkan masalah, maka dia akan muncul emosi ya. Ya. Kalau nggak muncul emosi kan tidak ada respon apa-apa. Ya, jadi orang itu bertindak kan karena motion, ada emosi, ada energi yang menggerakkan. Jadi ketika orang dapat masalah, ya makanya dia akan bertindak, ya, akan muncul emosi. Nah, baru ketika muncul emosi inilah kemungkinannya dua, ya kemungkinannya dua. Satu dia menolak, yang kedua dia kona'ah atau dia menerima. Jadi ketika ada emosi, maka orang itu akan kemungkinannya dua, satu menolak, dua menerima. Saya ingin eh, memberi definisi ya, takrif lah gitu. Tapi takrif ini mungkin eh, tidak memuaskan, tidak memuaskan sebagian teman-teman. Tapi saya kira takrif ini menurut saya paling paling enak dirasa saya gitu ya. Menerima itu apa, Ustaz? Qanaah itu apa, Ustaz? Apakah menerima itu menghilangkan semangat merubah? Apakah menerima itu membuat kita jadi putus asa? Atau menerima itu sebenarnya apa? Menerima itu secara sederhana adalah ya, tidak menolak. Nah, jadi menerima itu definisinya tidak menolak. Lah, lalu kita nanti akan tahu lah menolak itu yang bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi menerima itu tidak menolak. Nah, menolak itu yang bagaimana? Yang pertama, orang menolak itu ada tiga kemungkinan ya. Satu menghindar. Jadi orang menghindar itu kan dia menolak. Dia nggak mau menerima, lalu dia pergi lari gitu. Yang kedua dia menekan. Ya misalnya begini contoh. Saya kasih contoh. Seseorang sedang punya masalah dengan pasangan ya. Seseorang punya masalah dengan pasangan, lalu muncul emosi. Kemungkinannya dua, dia menerima atau menolak. Nah, menerima itu yang bagaimana? Menerima adalah tidak menolak. Nah, tidak menolak itu yang bagaimana? Satu menghindar. Dia pergi dari rumah. Ya, pergi dari rumah. Daripada aku di rumah stres, aku pergi sajalah. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ada masalah, ya, lalu ada masalah lalu healing, ya.
Teman-teman punya masalah lalu healing. Ya, istilah sekarang ini saya gunakan istilah sekarang. Sebenarnya nggak begitu sih definisinya, tapi saya gunakan common sense aja lah. Apa pendapat umum ya. Teman-teman punya masalah dengan pasangan lalu menghindar pergi. Itu kan sebenarnya nggak mau kan? Nggak mau lalu pergi kan gitu. Nggak mau. Jadi menolak dia. Ya, saya kira paham ya. Ya, jadi menolak itu satu, menghindar. Yang kedua menekan. Teman-teman di rumah, tetap di rumah maksudnya, tetap menghadapinya, tetapi sebenarnya nggak mau gitu. Jadi terus ditekan ke bawah. Jadi yang pertama menghindar, ya pergi dari masalah atau orang nyebutnya healing. Yang kedua teman-teman menghadapi tetapi menekan di rumah, ditekan. Lalu dilampias atau yang ketiga ini yang paling buruk sebenarnya, yaitu melampiaskan. Ya, jadi punya masalah lalu yang ketiga ini dilampiaskan. Ini bahaya. Nah, sebenarnya nanti efek-efek menekan, efek-efek penolakan, nah itu seperti ini ya. Ya, jadi ketika ada sesuatu masuk, lalu kita menolak, nah ada sumbatan di sini. Nanti airnya tidak bisa mengalir karena ada sumbatan di sini. Nah, nanti efek-efeknya saya jelaskan di sini agak agak banyak ya. Ya, saya jelaskan di sini di PPT ini. Nah, jadi saya ulang lagi di sini ya, karena ini yang paling sering salah paham. Jadi yang namanya melampiaskan itu bukan menerima. Melampiaskan itu penolakan. Jadi teman-teman nggak mau ada rasa di dalam, lalu teman-teman lampiaskan keluar. Kan nggak mau sebenarnya. Jadi menolak itu kan prinsipnya nggak mau sebenarnya. Nggak mau. Nggak mau bisa diekspresikan dengan menghindar. Nggak mau bisa diekspresikan dengan menekan. Nggak mau bisa diekspresikan dengan melampiaskan. Kalau ini di ranking. Ini menolak itu tetap kurang bagus. Tetapi yang paling berbahaya itu melampiaskan. Jadi melampiaskan itu teman-teman sebenarnya sedang membuang sampah kepada orang lain gitu. Ya, itu melampiaskan. Ya kalau yang orang lain itu apa namanya ikhlas menerima ya nggak masalah. Ya, tetapi yang ternyata yang dilampiasi tadi itu nggak menerima lah. Berarti teman-teman bisa dolim ya bisa dolim kepada orang lain karena teman-teman melampiaskan kepada orang. Ya sebenarnya begini, ada lagi kalau melampiaskan ke tembok ya atau di laut gitu. Wah, teriak-teriak di laut. Ya, itu tentu ya apa namanya? Saya tidak bilang baik ya. Karena memang ada risikonya, tetapi itu tentu lebih baik daripada dilampiaskan ke orang gitu ya. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu ideal. Kalau teman-teman misalnya melampiaskan ke dinding misalnya, ini contoh ya. Waktu teman-teman melampiaskan, energi negatif itu keluar dan energi itu sebenarnya kan kekal. Kekal itu artinya dalam tanda petik kekal ya, kekalnya makhluk lah, bukan kekalnya Allah, kekalnya mutlak, kekal yang mutlak itu enggak. Tapi energi negatif itu akan nempel-nempel di tembok-tembok itu. Bisa nempel di tembok kalau teman-teman marah-marah di apa namanya di sekitar makhluk hidup, misalnya teman-teman marah di hutan misalnya, maka kemarahan itu akan teman-teman berikan kepada alam semesta. Ya, tentu mungkin secara logika sederhana kita ya itu lebih aman lah daripada kita marah langsung objeknya orang. Karena orang kan bisa bereaksi langsung. Dia bisa bereaksi ikhlas atau dia bisa bereaksi juga akan melampiaskan juga ke kita. Ya, itu kan resiko kalau kita melampiaskan. Nah, tetapi dilampiaskan ke benda, ya dilampiaskan ke tembok, dilampiaskan ke laut, dilampiaskan di ini tuh memang resikonya lebih kecil apalagi kalau di laut ya. Kalau di laut kan luas banget. Karena luas, jadi kalau teman-teman melampiaskan energi itu di tempat terbuka itu energi itu lebih gampang diserap oleh semesta gitu ya. Tetapi tetap saja itu tidak bukan sesuatu pilihan yang ideal. Ya, tetap teman-teman sebenarnya sedang berbuat ya dalam tanda petik ya berbuat kejahatan kepada semesta. Tetap aja begitu sebenarnya. Walaupun kalau di ranking secara logika itu lebih baik daripada dilampiaskan ke orang.
ya. Karena ini yang paling sering orang apa salah duga itu kan menerima itu dilampiaskan. Enggak. Melampiaskan itu sebenarnya kita mengirim energi negatif kepada benda yang kita lampiasi gitu. Atau kepada orang. Ya, itu justru apalagi kalau kepada orang ya, misalnya teman-teman marah kepada suami, marah kepada istri, lalu marah-marah di rumah dilampiaskan, nah didengar anak, didengar mertua, didengar atau orang tua, dengar saudara. Nah, itu kalau teman-teman lampiaskan kayak gitu, itu kan kayak buang sampah itu ke mereka itu. Nah, kalau manusia ada responnya, ada aksi reaksi dan responnya, maksudnya respon yang langsung gitu. Nah, lalu pilihannya teman-teman melampiaskan ke benda. Ya, itu secara logika memang lebih baik, tetapi tetap sebenarnya itu teman-teman sedang menolak dan kurang ideal sebenarnya. Ya, tapi sekali lagi, ini kan teori ya. Sekali lagi di dalam praktek nanti, ya apalagi nanti teman-teman yang ngikutin apa pendidikan 200 jam, itu hal-hal ini sebenarnya yang sangat penting nanti ya. Bagaimana kita mendampingi klien, mendampingi klien di dalam menyelesaikan masalahnya itu sebenarnya kan teman-teman harus bisa ya istilahnya mendampingi atau memandu agar klien itu tidak salah itu. Dia salah maksudnya begini, dikira menerima padahal belum gitu. Padahal itu masih menolak. Nah, itu nanti ngeceknya gimana? Nah, jadi ngecek, dicek apakah orang itu sudah menerima atau sudah menolak itu nanti ada cara ngeceknya. Jadi ada cara cek. Nah, itu yang nanti akan sangat dalam kita ajarkan apakah seseorang itu sebenarnya sudah menerima atau menolak. Karena menerima itu sebenarnya levelnya ada tiga ya. Jadi level menerima itu satu, paling mudah itu level pikiran. Level pikiran itu mudah ya, mudah. Jadi misalnya orang menerima itu secara logika misalnya gini, ada orang berantem dengan istrinya lalu dia dinasehati oleh kiai, dinasehati yang sabar karena ini. Nah, itu secara pikiran kita bisa matok. Matok itu maksudnya kita bisa terima. Oh iya, memang harus sabar. Tapi hanya di pikiran itu paling gampang itu. Jadi menerima di level pikiran itu paling gampang. Kalau di level pikiran aja nggak bisa, level yang selanjutnya lebih susah. Nah, pertama menerima di level pikiran, kedua menerima di level kolbu, di level perasaan. Jadi menerima itu kan di kolbu dan di tubuh sebenarnya gitu ya. Cuma kolbu itu kita bagi dua. Jadi menerima di level pikiran, lalu menerima di level perasaan. Nah, yang terakhir itu menerima di level tubuh dan ini sering tidak terasa bahwa sebenarnya kita masih menolak. Nah, jadi ada paling gampang menerima di level pikiran ya, oke ya. Yang kedua menerima di level perasaan itu juga sering bisa oke juga, bisa tidak terlalu sulit. Tapi yang paling susah itu menerima di level fisik. Karena energi negatif di dalam proses penolakan itu nempelnya di tubuh. Nempelnya di tubuh. Yang saya sering sebut sebagai sensasi somatik. Ya kalau bahasa nanti jadi penyakit psikosomatik gitu. Itu kan nanti urut-urutannya kan begitu ya. Makanya kalau orang menerima, nah ini kan tak buat semacam apa namanya fisiologi lah, fisiologi kalau orang menerima itu apa yang terjadi di dalam dirinya gitu ya. Nah ini yang paling terjadi di dalam dirinya. Saya sudah buat, nah ini ya. Jadi melampiaskan itu salah, menekan itu salah, menghindar itu salah. Nah ini nanti proses kalau orang kona'ah itu sebenarnya begini. Nanti prosesnya ya. Tapi kalau orang menolak nanti begini prosesnya. Nah, ini nanti yang sangat dalam kita akan bahas di program yang 200 jam itu ya. Nah, itu karena mempelajari kayak gitu harus betul-betul apa? Intens ya. Jadi kita belajarnya sangat intens, tidak hanya sekilas-kilas lihat YouTube, lihat ini ya. Saya kira tidak memadai kalau gitu ya. Jadi menerima sekali lagi ada tiga level itu. Nah, jadi teman-teman harus tahu ini sebenarnya sudah menerima belum sih gitu. Jadi kan banyak nanti klien di terapi tasawuf itu bilang gini ke saya ini, saya sudah menerima Ustadz. Gitu. Dia sudah menerima Ustadz. Nah, tapi coba lihat suaranya. Saya sudah menerima Ustadz. Nah itu, dengar itu suaranya. Suara kayak gitu tuh bukan suara penerimaan.
Cuma nanti kita sebagai praktisi ya, sebagai praktisi tentu nggak boleh menyampaikan itu ke pasien. Ibu itu masih menolak. Kita sama-sama sama menolaknya berarti. Ya kita cuma mantuk-mantuk aja, hanya kita tahu bahwa sebenarnya ini masih menolak. Nah, lalu nanti kita memberi jalan keluar gitu. Nah, lalu kita memberi jalan keluar. Makanya di dalam apa oleh praktisi tasawuf itu harus bisa mendiagnosis. Ini penolakannya di tubuh bagian mana gitu kan harus tahu. Jadi ada orang menolak ya itu eh, paling banyak itu penolakan itu di dahi, di bahu ya, di rahang. Ini penolakan paling banyak, nempel maksudnya ya. Jadi nempelnya energi negatif dari penolakan itu paling banyak di dahi, di rahang, di bahu, tapi tidak menutup kemungkinan di suatu tempat, tempat tertentu gitu. Misalnya saya dulu waktu saya apa namanya menganalisis diri saya ketika saya masih merenungi konsep-konsep tasawuf itu penolakan saya itu malah malah paling banyak itu di betis di betis itu malah penolakan saya itu jadi saya tahu bahwa saya masih menolak sesuatu itu ternyata ciri-cirinya itu ada di betis saya. Nah, artinya oh jadi nanti saya tahu bahwa saya merilis penolakan itu bukan hanya lewat pikiran. Saya merilis penolakan bukan hanya lewat perasaan, tapi saya harus merilis merilis penolakan itu di tubuh itu. Tubuhnya itu yang nanti dirilis. Nah, dirilis itu tekniknya bagaimana ya? Kalau Rasulullah itu idza ta'alam fi jasadika dok yadaka alal ladzi ta'alam sumakul bismillahirrahmanirrahim salasan. Nah, itu ada nanti ada teknik memegang apa mencari titik yang lebih tepat. Jadi ada orang penolakannya di jantung. Ya itu kalau secara luar, di luar nanti kita bisa diagnosis ya. Jadi teman-teman yang nanti 200 jam, di minggu-minggu pertama ini akan betul-betul apa saya akan lebih akan sangat dalam atau sangat detail gitu untuk apa mendampingi teman-teman bagaimana caranya nanti mendiagnosis sebuah penolakan. Ya, walaupun karena itu tadi, kalau di pikiran itu orang paling kalau di pikiran orang itu merasa sudah menerima. Di perasaan dia juga merasa sudah menerima. Yang paling banyak jadi problem problem masalah ya, menjadi akar masalah itu penolakan di level tubuh. Nanti akan saya banyak ceritakan tentang apa kasus-kasus yang saya tangani lah gitu. Kasus-kasus yang apa yang ketemu kita lalu kita yang apa namanya minta tasawuf Indonesia untuk mendampingi. Dan itu nanti unik-unik memang. Jadi nyun sewu, jadi memang kita itu tahu menolak atau tidak menolak memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi menerima itu bukan hanya di pikiran, menerima itu juga di perasaan. Nah, kalau pikiran aja nggak bisa, nah, perasaan nggak mungkin bisa menerima, tubuh nggak mungkin bisa menerima, ya. Lalu ada pikiran bisa menerima, perasaannya tidak. Jadi misalnya, iya saya memang harus sabar, saya sudah paham ini. Saya udah terima ini. Nah, tapi itu hanya di level pikiran. Nah, perasaannya belum. Ada orang menerima di level pikiran, sudah. Perasaan sudah. Tubuhnya yang belum. Nah, tubuh itu paling sederhana, ada ketegangan enggak gitu. Ada ketegangan enggak ketika suatu objek itu datang. Tetapi juga tidak sesederhana itu, tidak sederhana ada ketegangan enggak loh. Bisa jadi ada ketegangan, cuma dia enggak merasa. Nah, itulah pentingnya apa? Pentingnya teman-teman tahu detailnya. Jadi nanti kita akan tahu, oh, ini penolakan di sini, penolakan di sini, penolakan. Oh ini penolakannya di mata, ini penolakannya di tenggorokan, ini penolakannya di perut, ini penolakannya di dada, ini penolakannya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya, memang butuh detail. Cuma saya apa kali ini di kesempatan kali ini saya akan jelaskan teori-teorinya ya. Kalau praktek-prakteknya itu apa kita butuh pembelajaran yang sangat intens ya. Apa tentu tidak cukup hanya melihat YouTube seperti ini, harus praktek, harus sering praktek gitu. Dan itu nanti akan saya tuntun praktek. Ya, teman-teman akan bagaimana sih caranya praktek. Karena nanti kuncinya sebenarnya di dalam penyelesaian masalah ya. Kalau teman-teman ngikuti YouTube kita, ada penyelesaian masalah cara sufi, ya, ada penyelesaian masalah cara sufi itu kan saya punya bukunya sudah banyak sekali yang beli, apa yang punya ya sudah banyak sekali yaitu penyelesaian masalah cara sufi.
Itu sebenarnya kan penjelasan dari ini, cuma memang di situ tidak secara detail saya jelaskan tentang ciri-ciri menolak. Itu memang tidak saya jelaskan ya, karena penjelasan semacam itu harus langsung praktek, harus langsung praktek. Ya, tidak bisa di apa namanya hanya teman-teman hanya paham oh gitu toh, oh gitu toh. Ya enggak, harus harus praktek. Nanti teman-teman akan melihat keunikan-keunikan itu tadi ya. Jadi menolak satu itu dia menghindar ya. Menghindar itu berarti menolak. Tadi ada masalah terus dia pergi itu. Ada masalah di rumah langsung ke kafe, ada masalah langsung ngopi atau menekan pura-pura kuat. Pura-pura kuat. Nah, ini yang paling berbahaya melampiaskan. Justru melampiaskan itu paling berbahaya. Cuma itu tadi kalau ke manusia apa melampiaskan ke orang paling bahaya. Yang paling aman melampiaskan ke alam semesta yang tempatnya luas karena nanti energinya akan cepat diserap oleh alam semesta. Itu seperti teman-teman buang najis ke laut langsung suci. Jadi laut itu walaupun banyak kotorannya dia suci karena memang dia samudra yang luas ya. Jadi laut itu tidak jadi najis ketika ada kotoran yang masuk ke sana. Sebagaimana alam semesta juga tidak jadi kotor ketika emosi negatif kita lampiaskan atau kita buang ke alam semesta. Tetapi itu tetap tetap tidak ideal, ya. Nah, dalam batas tertentu yang paling baik menekan. Dalam batas tertentu, nanti kalau terlalu lama, nanti terjadi efek-efek yang sangat buruk. Jadi menekan emosi terlalu lama itu seperti ini. Ada air masuk, lalu kita tekan, nggak boleh keluar. Nanti di sini akan terjadi kebanjiran yang, jadi terjadi apa? eh, Banjir emosi yang mengakibatkan kadang-kadang tubuh jadi tidak kuat ya. Jadi penolakan itu mengalirkan energi. Wah, nanti ini lalu saya bahas ya. Kalau menerima nanti efeknya begini dan seterusnya lah. Ya. Nah ini nanti ada kalau qanaah begini, kalau orang menerima begini, akhirnya nanti terjadi ini. Jadi kalau orang menekan terlalu lama, ya, menekan terlalu lama atau menolak terlalu lama lebih tepatnya. Nanti akan terjadi seperti ini, alur seperti ini. Terjadinya proses penyakit psikosomatis. Ini gambar ini juga sudah saya kirim ke grup ya. Jadi al jasad, al kolbu nanti akan terjadi sistem imun fisik menurun nanti masalah fisik. Jadi tiba-tiba dia misalnya sakit kanker gitu. Atau dia sakit diabetes. Itu kan sebenarnya problem psikosomatis karena penolakan. Nanti kalau ke masalah psikologis tiba-tiba dia schizophrenia ya atau depresi atau bipolar gitu kalau bahasa psikologi ya. Itu sebenarnya orang-orang seperti itu fisiknya kuat, lalu energi negatif itu mencari lokus lain itu, mencari mencari target lain karena tubuhnya kuat. Nah, jadinya dia penyakit psikologis. Tok awalnya tentunya. Nah, yang paling banyak ya dua-duanya ya, fisiknya terganggu, psikologisnya terganggu. Ini semua teman-teman ya, proses terjadinya penyakit psikosomatis itu sebenarnya ya dari penolakan itu. Nah, itu sehingga sebenarnya eh, kalau mau diringkas, bagaimana terapi tasawuf itu ya, terapinya qanaah itu. Jadi terapi tasawuf itu ya terapi menerima itu sebenarnya. Cuma ya itu tadi jadi tidak sederhana karena penolakan itu berlapis-lapis gitu. Ya kan sederhana sebenarnya. Jadi kalau saya selalu bilang al qanaatu kanjun latanfa ya. Qanaah adalah apa? Simpanan yang tak terbatas. Ya artinya di situ ada energi yang sangat besar, energi positif yang sangat besar di dalam penerimaan. Tetapi tentu itu teorinya ya. Nah, di dalam proses praktek ya nanti teman-teman yang jadi praktisi tasawuf ya, itu nanti teman-teman akan melihat betapa betapa apa ya rumitnya. Secara teori loh ya, nak. Menurut Allah itu ya nggak ada yang rumit sih. Tapi kita sebagai makhluk yang menganalisis itu nanti kelihatan rumitnya. Jadi orang itu merasa menerima itu paling banyak. Dia hanya merasa sebenarnya. Dan padahal dia baru menerima di level pikiran. Dia belum menerima di level perasaan. Dan yang paling sering nanti teman-teman nanti terutama yang itu ya, teman-teman yang ikutin pendidikan itu. Nanti yang paling sering itu, yang lebih rumit itu adalah penolakan di tubuh. Jadi itu orang nolak itu nempel di tubuh energinya gitu. Nah, kalau di tubuh kadang-kadang tidak sesederhana terus gimana cara ngilanginnya gitu.
Makanya itu ada zikir nafas sebenarnya ya ada. Kenapa ada zikir nafas kolbia? Ini pertanyaan ini kan kemarin muncul ketika zikir nafas kolbia menerima ikhlas kan. Ini pertanyaan ini lalu muncul. Nah, mengapa kok apa menerima itu? Ya karena apa dengan zikir nafas dengan menerima ikhlas itu, kalau kita betul-betul menghayatinya, maka nanti sebenarnya yang rilis bukan hanya di pikiran, perasaan dan tubuh. Nanti ikut rilis gitu. Ya. Atau lebih mungkin secara teoritik akan lebih cepat jika kita tahu letak penolakannya di mana di tubuh itu. Cuma itu ya tidak mudah itu menganalisis seperti itu karena kebanyakan penekanan itu membuat orang kebas, kebas psikologis dan kebas fisik. Jadi nanti banyak orang ya, ya sangat banyak bahkan dia itu tidak bisa menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya lelah. Dia nggak sadar betul. Dia nggak sadar kalau bahunya tegang, dia nggak sadar kalau bahunya kencang, dia nggak sadar kalau rahangnya tegang, dia nggak sadar kalau perutnya nggak nyaman gitu. Dan itu banyak sekali. Baru setelah nanti diperiksa secara detail dan hati-hati, diperiksa secara detail dan menyeluruh, baru nanti kelihatan teman-teman. Baru kelihatan. Oh ternyata penolakannya di rongga dada. Oh ternyata penolakannya di rongga perut. Oh ternyata penolakannya di kepala. Oh ternyata penolakannya di sini. Nah, itu proses-proses dulu yang apa namanya ini teori-teori semacam ini tuh apa eh, adalah pengalaman pribadi saya dulu bertahun-tahun saya apa namanya merenungi hal-hal semacam itu karena saya juga pernah merasakan saya merasa menerima tapi ternyata tubuh saya tidak dan itu baru saya sadari ketika saya apa namanya betul-betul menjalani proses-proses yang detail itu. Nah itu ya jadi menghindar menolak, melampiaskan menolak, menekan menolak. Nah kalau teman-teman tidak menekan, teman-teman tidak melampiaskan, teman-teman tidak menghindar berarti menerima. Nah itu. Ya makanya sebenarnya menerima itu tadi di awal apa namanya definisi menerima itu tidak menolak. Udah gitu aja. Berarti berarti definisi menerima adalah tidak menghindar. Definisi menerima tidak menekan. Definisi menerima tidak melampiaskan. Ya berarti menerima. Nah yang paling banyak ya ini menekan ya. Terutama ibu-ibu dan itu memang penyakit psikosomatis ya. Saya ini bukan bukan observasi ilmiah yang standar ilmiah, cuma observasi saya sebagai seorang praktisi ya. Paling banyak punya problem psikosomatis itu memang ibu-ibu ya, menekan karena hipotesis saya seorang ibu itu dituntut di rumah ya, di depan anak, di depan orang luar itu kan dituntut harus tampak tampak bahagia gitu. Sehingga dia banyak menekan. Nah, Nah, tapi sekarang itu munculnya penolakan di menghindar. Jadi orang banyak healing, banyak keluar ya, banyak rekreasi, banyak ini ya. Ya itu tentu tidak salah kalau itu ya. Itu ya tidak salah. Saya tersebut tidak salah. Tapi jangan bilang bahwa sudah menerima. Berarti masih menolak. Ya, berarti teman-teman masih menolak ketika masih menghindar. Ya, apalagi melampiaskan. Melampiaskan ini penolakan terburuk sebenarnya. Ya, penolakan terburuk. Makanya di sini, nah nanti ini ya saya, makanya di sini menerima adalah mengizinkan segala emosi loh, emosi, pikiran, dan tubuh. Nah ini ya, tanpa menambah atau mengurangi dan tanpa upaya. Nah ini, tanpa upaya untuk mempertahankan atau menghilangkan. Ini kan kan jadi kalau teman-teman nggak melakukan, nggak praktek, tulisan ini menjadi sulit dipahami. Piye sih gitu. Nggak pengen menghilangkan, nggak pengen mempertahankan. Karena di benak kita, di pikiran kita, sesuatu itu kalau nggak dipertahankan ya dihilangkan. Kita tidak pernah terbiasa, kita tidak terbiasa untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi menerima itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa loh. Jadi menerima sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Cuma ini juga bahasa saya ini bahasa kalau disalahpahami bisa bahaya. Ketika saya bilang menerima itu tidak melakukan apa-apa, lalu teman-teman nggak melakukan apa-apa. Dalam artian syariat, padahal ngempet, padahal menekan. Ini yang paling banyak, ya, paling banyak nanti di klinik ya.
apa di rumah di klinik tasawuf itu nanti yang paling banyak kita temui itu ini. Ya, kita temui orang-orang yang sebenarnya menekan, tetapi dia sudah merasa dia menerima. Ya, jadi ini ya menolak itu ya dengan cara ini sudah saya tulis ya menghindari jalan-jalan pakai alkohol. Nah, ini menghindari yang paling buruk ini. Wah, daripada stres minum alkohol lah, daripada stres narkoba. Ini menghindari paling buruk. Menghindari yang buruk. Kalau hanya jalan-jalan healing ya, ya lumayan lah. Menekan. Nah, nanti tersimpan di bawah di alamul batin, menekan di bawah sadar. Atau melampiaskan, ini buruk. Energi emosi akan semakin kuat dan menyebar malah. Ya kecuali tadi ya, jadi kecuali melampiaskannya di apa tempat yang luas, yang nggak banyak orang gitu. Tetapi itu pun sebenarnya ya kurang ideal. Paling ideal ya tidak. Paling ideal ya menerima. Ya menerima itu apa ya? Tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan penghindaran, tidak melakukan pelampiasan, tidak melakukan penekanan. Nanti teman-teman baru ngeh kalau teman-teman sudah lakukan. Nanti kan baru ngeh, oh gitu ya gitu. Ya, saya kira demikian ya penjelasan dari file ini, dari JPEG atau PPT yang saya bagi di grup itu ya. Ya, saya ngajari ini ke banyak orang dan tidak banyak yang bisa memahami. Ya, jadi kan memang memang memahaminya nanti setelah teman-teman praktek. Ya, baru paham maksud saya apa. Paling banyak, walaupun juga ada yang memahaminya. Ya, ya, saya kira demikian. Terima kasih sudah mengikuti, sudah mengikuti channel Tasawuf Indonesia. Terima kasih sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.